Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Talibatil fadilat, a'azzakunallahu jami'an. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan pelajaran adab akhlak dari kitab Nasihati lin Nisa karangan Ummu Abdillah binti Muqbil Al-Wadi'i hafizahullahu ta'ala. Talibat sekalian, pelajaran adab akhlak yang sudah 4 kali pertemuan, dan ini adalah pertemuan kelima kalau tidak salah, kita akan membacakan pelajaran baru, tetapi ini ada hal baru atau info baru yang Ana dapatkan dan Ana sampaikan pada kalian, yaitu terakhir kajian kita pada halaman 15 dari awal kitab. Kita mungkin hanya baru membaca 4 halaman karena sekali pertemuan 1 halaman, tetapi info yang Ana dapat, ternyata kalian sudah pelajari kitab ini di kelas 1 dulu. Ana baru tahu info ini. Artinya apa yang kita baca kemarin itu sudah kalian baca sebelumnya bersama ustadz yang lain. Maka supaya tidak mengulang, dan cukup banyak yang sudah kalian baca di kelas 1, info yang Anda dapatkan bahwa terakhir kalian baca pada pembahasan min afatil lisan. Min afatil lisan yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini ada 13 poin. Dan sudah kalian baca 11 poin. Lebih banyak sudah kalian baca dan tersisa 2 poin saja untuk bab min afatil lisan. Maka yang akan kita pelajari hari ini, kalian lihat atau kalian baca di kitabnya halaman 65. Halaman 65. As-safhah 65 wa 60 ya talibat. As-safhah 65. Tayyib, unzurna huna. Ats-tsani asyar. Kita akan baca yang ke-12 dari min afatil lisan, di antara keburukan-keburukan lidah atau dosa-dosa lidah. Yang ke-12 adalah al-qil wal-qal. Naam. Kalau belum pernah mendengar istilah ini, maka berarti ini adalah pelajaran baru bagi kalian, atau mungkin sudah pernah ada yang mendengar istilah ini. Ini sebuah istilah kaitannya dengan kesalahan lidah yang banyak terjadi di antara manusia, terutama atau terkhususnya kalangan wanita, meskipun kaum laki-laki juga tidak terlepas darinya. Al-qil wal-qal ya talibat, ini tentunya isim karena kemasukan al, tapi perlu diketahui ini isim yang terbentuk dari fi'il. Sebenarnya ini fi'il, qila, fi'il madhi mabni lil majhul. Kemudian qala juga fi'il madhi, yakni ma'ruf, bukan majhul. Qila dikatakan, qala mengatakan. Dikatakan dan mengatakan. Tapi itu asal katanya dan sudah menjadi istilah, yaitu qil wa qal. Maka dikasih al karena sudah menjadi istilah, artinya menjadi isim. Apa arti istilah ini ya talibat? Naam, al-qil wal qal adalah katanya dan katanya, atau dengan istilah yang sudah dikhususkan, yaitu desas-desus, atau bahasa bebasnya adalah gosip, yakni informasi yang tidak pasti. Itu namanya qil wa qal atau al-qil wal qal. Ini adalah salah satu dosa lidah ya talibat. Dalam pelajaran adab ini kita kaji bahwa
satu dosa yang dilakukan oleh lidah adalah berupa qil wa qal, yakni bergosip atau menyampaikan berita yang tidak pasti, yang hanya dikatakan katanya dan katanya. Katanya begini lalu dia mengatakan qila wa qala. Naam. Qil wa qal ya talibat ini termasuk dosa dan dalilnya ada dalam kitab ini yang akan kita baca sekarang. Naam, di sini penulis hanya menyebutkan satu dalil dan cukuplah satu dalil untuk menguatkan tentang terlarangnya hal tersebut ini. Taib. Ustaz bacakan fa fis sahihain min haditsil Mughirah ibni Syu'bah, di dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim dari hadis riwayat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah haramkan bagi kalian adalah durhaka kepada ibu-ibu, wa wa'dal banat, dan menguburkan anak wanita, wa mana'a wahad. Nah, ini juga satu istilah ya talibat, mirip dengan istilah qil wa qal. Mana'a ini sebenarnya fi'il, had juga fi'il. Mana'a fi'il madhi, had isim fi'il amr. Tapi sudah menjadi istilah, yaitu mana'a wahad. Jadi wa mana'a wahad ini dimaksudkan adalah sebuah istilah atau sebuah isim. Apa arti mana'a wahad? Ini penggambaran dari orang yang pelit. Mana'a artinya mencegah. Nah, ini kinayah atau gambaran dari seseorang yang tidak mau memberi. Mana'a, dia cegah tangannya untuk memberi. Wahad, tapi dia minta. Had artinya berilah, a'ti. Hati, yani a'ti. Jadi dia tidak mau ngasih, tapi dia minta punya orang. Nah, ini pelit dan juga tamak. Sudah tidak mau ngasih, tapi mau punyanya orang. Ini dilarang juga. Kita lanjutkan. Itu 3 hal yang diharamkan. Ana ulangi lagi. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahati wa wa'dal banati wa mana'a wahati. Sesungguhnya Allah haramkan atas kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian, kemudian mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, dan juga sifat tamak, pelit dan tamak. Kita lanjutkan, dan inilah sisi pembahasan kita. Wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah benci dari kalian adalah qila wa qala, yakni menyebarkan isu, desas-desus, gosip. Nah, Allah tidak suka itu. Qila wa qala. Wa kathratas su'al, Allah juga tidak suka banyak bertanya. Kathratas su'al, tentunya banyak bertanya, yang dimaksudkan adalah banyak bertanya pada hal-hal yang tidak penting. Adapun banyak bertanya tentang hal-hal yang penting, semisal pelajaran atau hal-hal bermanfaat, maka itu terpuji. Sebagaimana itu dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau banyak bertanya kepada Nabi SAW, maka banyaklah ilmunya. Tetapi apa yang dia tanyakan adalah hal-hal yang penting. Maka yang dibenci di sini adalah banyak bertanya hal-hal yang tidak penting. Yang terakhir, wa idha'atal mal, yakni menghambur-hamburkan harta atau membelanjakan harta tidak pada hal-hal yang penting atau yang dibutuhkan. Kita lanjutkan penjelasan dari penulis. Wan nisa'u fi janibil qil wal qal ma baina mustakthiratin wa mustaqillatin. Adapun wanita pada permasalahan qil wa qal, pada permasalahan penyebaran isu, pada permasalahan gosip, ini khusus masalah ini maksud beliau, ma baina mustakthiratin wa mustaqillah,
ada yang banyak melakukannya, ada yang sedikit. Artinya tidak semua wanita melakukan dosa ini atau semua mereka melakukan ini, tetapi banyak juga di antara mereka dan juga sedikit juga. Artinya di kondisi yang lain sebagian wanita tidak melakukannya. Kita lanjutkan ya Thalibat. Ini bersambung ke halaman 66. Wa katsirun minhunna zallalna asli alsinatahunna lil khawdi fi hadzal janib wa nahwihi illa man rahimallah. Dan banyak di antara kaum wanita itu yang mengekorkan lidah-lidahnya. Zallalna yakni mengikutkan lidah-lidahnya, maksudnya ikut menyambung lidahnya lil khawd fi hadzal janib, untuk terjerumus dalam permasalahan ini. Artinya banyak kaum wanita yang melepaskan lidahnya untuk terjerumus pada permasalahan qil wa qal. Illa man rahimallah, kecuali yang yakni wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak melakukannya. Kemudian kita lanjutkan di sini apa arti daripada qil wa qal menurut pendapat para ulama. Wa makna qila wa qala, dan di antara makna qil wa qal yang disebutkan oleh para ulama adalah qala Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar mengatakan, wa huwa Yusuf ibn Abdullah, dan Ibnu Abdul Bar adalah namanya Yusuf bin Abdullah, fit Tamhid, dalam kitab Tamhid. Ini buku jilid sekian halaman sekian disebutkan di situ. Makna qila wa qala wallahu a'lam, arti daripada qila wa qala dan wallahu a'lam adalah al haditsu bima la faidata fih. Al hadits berbicara bima la faidata fih, dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini berarti umum. Kalau makna yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar di sini, qil wa qal, ini umum. Apa saja pembicaraan yang tidak bermanfaat termasuk dalam kategori qila wa qala. Berarti seorang mukmin, seorang mukminah hanya berbicara pada hal-hal yang bermanfaat saja. Min ahaditsin nas, dari pembicaraan-pembicaraan manusia. Allati aktsaruha ghibah, yang kebanyakan pembicaraan manusia adalah berupa ghibah, menggunjing atau membicarakan orang di belakang. Itu namanya ghibah. Walaghatun wa kadhib, atau pembicaraan-pembicaraan yang salah dan dusta. Wa man aktsara minal qil wal qal ma'al 'ammah, dan juga siapa saja yang banyak berbicara tentang qila wa qala bersama orang umum, awam. Al-'ammah artinya orang awam, orang umum. Ana ulangi lagi, wa man aktsara minal qili wal qal ma'al 'ammati lam yaslam minal khawdi fil batil. Dan siapa saja yang banyak melakukan qil wa qal bersama orang umum, maka dia tidak selamat. Lam yaslam, dia tidak akan selamat minal khawdi fil batil, dari terjerumus pada kebatilan, ini kesalahan maksudnya. Kalau terlalu banyak memberi informasi yang tidak pasti, maka kemungkinan akan terjatuh pada kesalahan, ini kedosa. Wala minal ightiyab, dan dia tidak akan selamat daripada ghibah. Al-ightiyab sama dengan ghibah. Wala minal kadhib, dan dia juga tidak akan selamat daripada dusta. Karena kebanyakan berbicara berpotensi untuk ghibah, berpotensi untuk dusta. Maka pembicaraan yang kita sampaikan seharusnya adalah pembicaraan yang pasti, jangan yang tidak pasti. Kalau bertanya saja sifatnya boleh. Yani A mendengar berita tentang B, maka dia bertanya kepada C misalkan. Dan tentunya yang lebih baik langsung bertanya kepada B. Tetapi seandainya dia tidak bertanya langsung, maka dia bertanya kepada C dengan pertanyaan, bukan dengan pemastian. Artinya dia akan berkata kepada C misalkan,
betulkah si B demikian dan demikian, bertanya sifatnya untuk mencari kejelasan, bukan langsung memastikan si B begini dan begitu. Ini desas-desus ataupun gosip yang bisa berakibat terjatuh pada ghibah dan juga kedustaan yang itu adalah dosa. Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Alif ha intaha, yakni demikian kutipan perkataan Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Na'am talibatil fadilatil karimat, hadha huwa darsuna fi hadzal yawm wa la nutilu 'alaykunna fi hadha la'allakunna tafhamna ma syarahna wa tastafidna minhu wa yani tutabbiqna wal maqsudu min at-tatbiq tarku al-qil wal qal. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dipraktekkan dalam arti bisa ditinggalkan qila wa qalanya atau diminimalisir. Kalau sudah menjadi kebiasaan dan sulit ditinggalkan, maka kita berusaha untuk menguranginya. طيب إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله مع الدرس الأخير في آفات اللسان الثالث عشر، نقصان أجر الصائم بسبب أخطاء لسانه. ونختتم هذا اللقاء بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.